Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mendapati servisan yaitu lensa Fujinon W35mm f2,8. Nah, ini seri EBC, jadi seri yang terbaik di Fuji. Dan untuk lensa ini cukup kelihatan cantik sekali ya, cukup terawat. Namun saya sendiri mencurigai dari hasil foto yang saya pakai dengan kamera mirrorless saya untuk melihat hasil foto dengan lensa ini, yaitu hasilnya itu apa ya, jadi kalau saya bilang itu lucu. Jadi dilihat setampak sekilas itu tidak ada banyak bibit jamur, walaupun ada bibit jamurnya namun tidak banyak. Dan setelah itu ini maunya di open F, jadi tidak bisa ditutup gitu. Tapi saya teropong bahwa diaframanya ini ada, jadi diaframanya ini macet. Nah, itu ke satu. Terus yang kedua, ini optiknya itu kayak ada glowing. Kalau muka kan bagus nih glowing, tapi ini optik glowing. Nah, ini yang jadi satu permasalahan buat kita nih. Jadi hasilnya pun kayaknya nggak terlalu kayak lensa-lensa biasa gitu. Kayaknya kayak ada sesuatu yang kayaknya nggak resep dilihatnya dari hasil fotonya itu. Nah, jadi lensa ini dikirim untuk dicek secara keseluruhannya untuk diafragma dan juga untuk optik-optiknya. Nah, kenapa lensanya hasilnya open F terus, walaupun sudah ditaruh di 28, di 4 atau di 5,6 dan sebagainya. Dan juga hasilnya itu tidak puas ya dengan hasil seri yang nggak mungkin terjadi untuk sebuah lensa Fujinon seri EBC ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh untuk eksekusi lensa Fujinon ini, untuk rekan-rekan Nusantara ya dimanapun Anda berada yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya, dan tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan juga lebih menginspirasi rekan-rekan semua senusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita akan eksekusi Fujinon EBC 35mm f2,8 ini. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke, sahabat Nusantara. Nah, di sini saya menemukan satu keganjilan nih. Setelah kita bedah semua nih optik-optik ini, ternyata di bagian optik belakang itu terdapat minyak sayur. Nah, ini kan unik. Kok ada minyak sayurnya nih di optik paling belakangnya nih. Nah, ini saya nggak tahu rencananya apa. Mungkin biasanya kasus-kasus seperti ini tuh tadinya fokusnya agak berat. Nah, biasanya seperti itu. Lantas diteteskan minyak sayur, entah minyak sayurnya merek apa, yang pasti diteteskan, dan itu tepatnya tidak jatuh pas di barelnya. Jadi tidak pas jatuhnya di barelnya. Jadi jatuhnya di pinggiran optik. Nah, dari pinggiran optik itu nanti si minyak sayur itu
akan masuk ke pori-pori, di mana antara paduan optik 1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu jadi mengenai sampai ke tengah-tengah optiknya gitu. Dan setelah itu baru kena ke diafragma, blade diafragma itu kena. Dan setelah kena, mungkin orangnya rasa loh kok masih keras gitu kan, jadi ditambahkan lagi. Nah, ditambahkan lagi minyak sayurnya dan mengenai barel focusing. Jadi barel focusingnya aman, tapi yang nggak aman itu banyak ya, optik-optiknya dan juga blade diafragmanya itu tidak aman. Karena apa? Karena terkena minyak, dan terkena minyaknya untuk blade diafragma itu, jadi tidak mau open F atau tidak mau tutup F gitu, close F. Nah, jadi tidak mau buka tutup secara normal. Dan juga optik-optik yang terkena minyak sayur ini itu akan menjadi glowing. Nah, jadi hasilnya itu kayak ngebias cahaya, tapi nggak beraturan. Dan ini hasilnya kalau misalkan ada bias cahaya dan tidak beraturan, dan hasilnya bagus masih oke. Berarti ada efek-efek yang terjadi itu karena ada sesuatu di dalamnya. Dan ini biasanya tuh, nah kalau untuk eksperimen kayak gitu nggak usah kasih minyak lah. Yang udah-udah yang gampang-gampang aja, cari botol aqua ya, mineral, botol air mineral itu ya sebesar yang biasa lah, yang ukuran kita bawa buat minum. Dan itu dipotong, itu ditaruh di depan tempat filter gitu. Itu dibakar-bakar sedikit biar dia agak pengok-pengok, melengkung-melengkung, dan itu akan menghasilkan efek yang cukup bagus. Kalau misalkan dikasih minyak ini bukan efek yang bagus, jadi ngerusak optik, rusak diafragma. Karena apa? Karena hasilnya tidak seperti yang diharapkan gitu, seperti itu. Oke. Dan untuk pembersihannya juga ini harus diberikan bahan kimia terlebih dahulu untuk menetralisir minyak-minyak yang ada di optiknya, karena ini kan sudah nempel semua nih. Nah, jadi dibersihkan secara menyeluruh. Nah, lantas dari itu baru kita akan cleaning. Oke teman-teman, untuk cleaning optik-optik yang terkena minyak sayur atau biasanya ada WD, itu lebih sulit. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk cleaningnya, karena itu bisa berapa kali cleaning, bahkan bisa 3, 4 atau 5 kali kita cleaning. Dan itu kita mengkhawatirkan akan terjadi scratch di optiknya. Nah itu dia, jadi harus hati-hati sekali ya. Dan kapas yang kita pakai juga itu kapasnya harus kapas yang bagus ya. Jadi kalau tidak bagus ya tentunya gampang sekali optik-optiknya terkena baret. Nah seperti itu, sampai 3 kali 4 kali kita cleaning dan dikhawatirkan baret. Karena apa? Karena kapas yang kita pakai itu biasanya kurang baik. Nah seperti itu, jadi kita pastikan kapas yang kita pakai itu baik. Dalam arti kata, kita tes aja dulu di kacamata. Kacamata gampang tuh, harganya juga kan tidak terlalu mahal. Nah kita pakai, kita cuci. Kalau misalkan baret berarti kapasnya jelek, ganti cari kapas yang bagus lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan ke optik, nah itu lebih berisiko lagi itu. Kalau kacamata kan gampang, paling beberapa rupiah, nah kita bisa dapetin. Tapi kalau misalkan lensa optik kena itu ganti ya susah untuk mendapatkan optik lagi. Nah seperti itu.
Oke teman-teman, ini kita akan bersihkan terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, sahabat Nusantara, ini sudah selesai kita cleaning dan ini hasilnya. Hasil cleaning kita nih itu sekarang udah makin jos. Ya, apa namanya? Optik-optiknya sudah bagus lagi, baik dari depan maupun dari belakang, dan diaframanya juga sudah bisa berfungsi dengan normal. Oke, teman-teman, untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya nanti di akhir tutorial, dan nanti saya cantumkan nomor yang dimana nanti rekan-rekan bisa menghubungi saya untuk tanya-tanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.